Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani, dan ini adalah fungisida Bion M. Dan fungisida ini biasa dipakai petani buat mengendalikan penyakit pada tanaman budidaya. Dan fungisida ini memiliki dua bahan aktif di dalamnya, yaitu yang pertama adalah mancozeb dan yang kedua adalah acibenzolar S-metil. Dan pada video kali ini kita tidak membahas seputar mancozebnya ya, tetapi kita bakalan bahas lebih detail seputar acibenzolar S-metil. Jadi pastikan ada tonton sampai habis ya. Insya Allah bermanfaat. Mari kita intro terlebih dahulu. BIM! Sahabat tani, ini adalah fungisida Bion M. Fungisida ini memiliki dua bahan aktif, yaitu mancozeb sebesar 48% dan juga acibenzolar S-metil sebesar 1%. Dan secara harga untuk fungisida yang berbahan aktif mancozeb di dalamnya, maka Bion M ini tergolong fungisida yang mahal ya sahabat tani. Kenapa? Saya belinya 193.000 ya sahabat tani. Dan kenapa saya bilang gitu? Karena rata-rata di pasaran fungisida yang berbahan aktif mancozeb di dalamnya harganya cuma 50%, bahkan nggak sampai dari harga ini ya sahabat tani. Dan lagi kalau kita bandingkan fungisida lain yang memiliki kandungan mancozeb di dalamnya berdasarkan persentasinya, misal Diten, kemudian Antila, Megazeb dan lain sebagainya, maka kandungan mancozebnya itu sebesar 80%. Sedangkan ini ya sahabat tani cuman 48% aja gitu kan. Artinya hampir 2 kali lebih tinggi fungisida mancozeb yang umum di pasaran ya sahabat tani. Nah, jadi kan aneh ya sahabat tani, kok bisa gitu kan fungisida berbahan aktif mancozeb yang cuman 48% aja harganya bisa tinggi banget gitu kan. Dan ternyata ya sahabat tani, yang membedakan itu ada satu bahan aktif lagi, namanya adalah acibenzolar S-metil. Meskipun kandungannya cuma 1% ya sahabat tani. Dan pertanyaannya, kenapa sih dengan bahan aktif yang cuma 1% ini bisa bikin fungisida Bion M ini mahal luar biasa? Maka mari kita ulas tuntas seputar acibenzolar S-metil ini. Nah, jadi acibenzolar S-metil pada Bion M ini ya sahabat tani, lebih tepatnya bukanlah kita sebut fungisida, karena memang dia tuh nggak punya kemampuan buat mematikan patogen penyebab penyakit ya sahabat tani. Dia ya sahabat tani adalah suatu senyawa yang dapat menginduksi ketahanan sistemik pada tanaman, sehingga tanaman menjadi lebih siap buat melawan patogen penyebab penyakit. Ibaratnya nih ya sahabat tani, pada imun tanaman. Imun tanaman itu ya sahabat tani biasanya bakalan bereaksi ketika tanaman mulai atau sudah kemasukan patogen penyebab penyakit. Tetapi ketika diberikan induksi, maka sistem pertahanannya bakalan aktif terlebih dahulu, walaupun saat itu belum ada patogennya ya sahabat tani. Sehingga ketika tanaman mulai diserang, maka imun tanamannya sudah siap buat melawan patogen penyebab penyakit. Lalu mari kita masuki penjelasan lebih detail bagaimana mekanisme cara kerja dari acibenzolar S-metil ini. Pertama yaitu yang disebut dengan SAR atau Systemic Acquired Resistance. Ketika acibenzolar S-metil ya sahabat tani ditembakkan pada tanaman, maka tanaman bakalan terinduksi buat mengaktifkan namanya mekanisme pertahanan diri, di mana ya sahabat tani tanaman dipaksa buat merespon seolah-olah ya sahabat tani sedang diserang oleh penyakit, sehingga dia bakalan memunculkan senyawa-senyawa yang menjadi pertahanan diri pada patogen penyebab penyakit. Kedua, cara kerja dari acibenzolar S-metil itu ya sahabat tani mirip seperti vaksin gitu kan. Dan Anda ingat nggak sewaktu pandemi COVID-19 dulu? Nah, kita kan disuntikan namanya vaksin COVID-19 yang memang sudah dimodifikasi sedemikian rupa gitu kan, biar tubuh kita bisa mengenali virus tersebut dan membentuk namanya sistem pertahanan. Dan harapannya kalau misalnya nih virusnya tiba-tiba masuk kemudian menyerang tubuh kita gitu kan, maka tubuh kita sudah siap dan bisa merespon dengan
lebih cepat dan juga jauh lebih efektif lagi. Maka begitu juga ya sahabat tani dengan AC benzolar S-metil ini pada tanaman gitu kan. Dia tuh cara kerjanya gak langsung membunuh patogen penyebab penyakit itu, enggak ya sahabat tani, tetapi justru merangsang tanaman buat namanya berlatih ya sahabat tani, buat menghadapi serangan. Jadi ketika patogen aslinya tuh datang, maka imun tanaman sudah aktif dan siap buat berperang melawan patogen penyebab penyakit tersebut. Kemudian yang ketiga ya sahabat tani, yaitu mekanisme penguatan dinding sel tanaman. Nah, ketika AC benzolar S-metil diaplikasikan pada tanaman, maka mekanisme pertahanan tanaman yang dilatih itu adalah penguatan dinding sel tanaman. Sehingga ketika penyakit aslinya tuh mau masuk gitu ya sahabat tani, maka imun tanaman sudah mengenali terlebih dahulu, oh orang ini berbahaya gitu kan. Maka dia tuh langsung bisa bereaksi dan juga merespon seperti apa seharusnya. Kemudian yang nomor 4 ya sahabat tani, AC benzolar S-metil pada tanaman itu bersifat namanya sistemik akropetal. Yo, masih ingat kan sistemik akropetal? Jadi artinya ya sahabat tani, dia itu diserap tanaman kemudian ditranslokasikan menuju bagian atas tanaman kita. Artinya ketika ditembakkan pada tanaman ya sahabat tani, dia tuh bakalan berfungsi pada tanaman kita buat melindungi sampai pada bagian atas tanaman. Dan yang kelima ya sahabat tani, dan ini yang paling penting gitu kan, sebaiknya diaplikasikan pada tanaman sebelum tanaman kita tuh terserang penyakit menjelang masa-masa rawan dari serangan tersebut ya sahabat tani. Artinya bisa aja menjelang masa generatif. Oke. Nah, jadi itu ya sahabat tani 5 mekanisme cara kerja dari AC benzolar S-metil pada tanaman kita. Nah, sampai di sini setelah mengetahui mekanisme cara kerjanya, mungkin bakalan ada yang jadi pertanyaan gitu kan. Lah kalau manfaatnya sehebat itu masa iya sih gitu kan? Soalnya kan kandungannya cuman 1% aja ya nggak sahabat tani. Nah, mari saya jelasin ya sahabat tani. Inilah bedanya zat yang disebut dengan fungisida dibanding dengan zat yang disebut dengan penginduksi gitu kan. Dimana fungisida itu berfungsi secara langsung buat mematikan patogen penyebab penyakit, baik secara kontak ya sahabat tani atau kena langsung pada patogennya, maupun sistemik diserap tanaman terlebih dahulu ya sahabat tani. Sementara zat penginduksi di sini dia tuh merangsang ya sahabat tani biar tanaman kita dapat memberikan respon atau reaksi pertahanan diri buat melawan patogen penyebab penyakit. Maka dari sini ya sahabat tani, otomatis kandungannya nggak bisa besar-besar ya sahabat tani. Dan kalau dipaksakan diaplikasikan dengan dosis tinggi, yang ada tanaman justru malah bermasalah ya sahabat tani, atau gosong gitu kan, atau overdosis ya sahabat tani. Dan sampai di sini juga mungkin bakalan ada yang bertanya lagi gitu kan, emang ada Pak misalnya kan alternatif lain zat penginduksi tanaman supaya bisa merespon layaknya AC benzolar S-metil? Nah, inilah ya sahabat tani inti dari videonya gitu kan. Jawabannya ada ya sahabat tani. Dan kita mulai dulu yang sintetis yang pertama ya sahabat tani, disebut dengan asam salisilat atau aspirin ya sahabat tani. Ya kasih aja ya sahabat tani 2 apa 3 butir aspirin per tangki sprayernya gitu ya sahabat tani. Sudah mirip-mirip gitu loh sama AC benzolar S-metil 1% ya sahabat tani, dengan catatan obat aspirinnya itu udah expired ya sahabat tani. Karena daripada dibuang kan mending diaplikasikan buat tanaman ya sahabat tani, ya enggak? Tapi kalau misalnya Anda nih sengaja beli di apotek gitu kan, beli aspirin Pak buat nyemprot tanaman, ya jangan ya sahabat tani. Karena per butirnya udah lebih dari 2.500 ya sahabat tani per butir, kali 3 misalnya gitu kan, itu udah 7,5 ya sahabat tani. Kan balik malah jadi bakal boros-borosan ya sahabat tani. Maka kalau misalnya ada nih obat aspirin gitu kan yang sudah expired, lah daripada dibuang gitu kan, mending diaplikasikan buat tanaman kita. Atau alternatif kedua ya sahabat tani, bisa juga melakukan pembelian asam salisilat murni di marketplace, juga ada ya sahabat tani, dan bisa diambil dosis antara 300 mg aja per tangki sprayernya. Irit kan ya sahabat tani. Dan alternatif yang ketiga ya sahabat tani, dan ini harusnya kita sudah bersyukur ya sahabat tani, sudah dikenalkan, yaitu namanya adalah Biosaka. Karena cara kerja dari Biosaka itu, kita itu mengekstrak zat ilesitor pada
pada suatu tumbuhan ya sahabat tani, yang ketika diaplikasikan pada tumbuhan lainnya, maka tumbuhan lainnya bakalan mempunyai kemampuan buat memunculkan respon yang serupa dari tanaman sebelumnya ya sahabat tani. Maka ambil aja ya sahabat tani tanaman-tanaman yang udah sembuh melawan penyakit, contoh cabai ya sahabat tani, yang sebelumnya pernah kena patek kemudian bisa sembuh total ya sahabat tani. Ya ambil aja sebagian atau bagian dari daun, tangkai dan juga bagian lain ya sahabat tani pada tanaman. Nah itu nanti dibikin biosaka. Harapannya nanti ya sahabat tani, tanaman yang kita aplikasikan bisa terinduksi sehingga bisa mengenali patogennya sebelum patogen aslinya tuh menyerang tanaman budidaya kita ya sahabat tani. Dan buat yang nggak percaya, saya pernah menguji sendiri loh ya sahabat tani, zat elisitor atau juga SAR ya sahabat tani, kalau kita aplikasikan dosisnya tuh kebanyakan bisa berbahaya loh ya sahabat tani. Nah ini contoh jagung ya sahabat tani, daunnya gosong kayak gini ya sahabat tani. Nah ini tuh efek dari kebanyakan ngasih biosaka SAR pada tanaman ya sahabat tani. Dikasihnya 200 ml per tangkinya gitu kan, serius gosong ya sahabat tani daun tanaman jagung gitu kan. Padahal ini jagung ya sahabat tani, dan kalau kita pegang daunnya tuh keras, nggak kayak daun-daun yang lemah ya sahabat tani ya enggak. Ini bisa gosong loh ya sahabat tani, apalagi tanaman yang berdaun lunak gitu kan. Maka kalau Anda tertarik dan ada keinginan buat mencoba biosaka supaya memiliki kemampuan SAR ya sahabat tani atau systemic acquired resistant ini, pertama ya sahabat tani, carilah tanaman yang memang benar-benar sudah sembuh total dari suatu penyakit. Kemudian yang kedua, boleh juga dikombinasikan sama daun yang memang memiliki kandungan asam salisilat alami ya sahabat tani. Misalnya serai wangi ya sahabat tani, karena menurut penelitiannya dia memiliki kandungan asam salisilat alami ya sahabat tani. Dan pilih daunnya tuh yang memang terbaik dan juga masih segar ya sahabat tani. Kemudian kita juga bisa tambahkan daun pepaya paling segar ya sahabat tani dan juga paling bagus gitu kan, yang tujuannya buat menambahkan namanya enzim papain alaminya. Nanti juga bisa digunakan buat menghidrolisis protein ya sahabat tani. Serta juga bisa ditambahkan rumput-rumput liar yang memang dalam kondisi terbaik. Maka biosaka yang dihasilkan nantinya bakalan menjadi biosaka dengan kandungan SAR di dalamnya ya sahabat tani, yang tentu pastinya bakalan irit biaya, yang ketika dikombinasikan dengan mankosep gitu kan, tentu bakalan jadi alternatif yang paling hemat biaya, bahkan bisa 400% ya sahabat tani, lebih hemat daripada kita menggunakan Bion M tadi ya sahabat tani. Mantap. Maka sampai di sini dulu ya sahabat tani penjelasan saya seputar AC benzolar S-metil. Intinya ya sahabat tani, kalau Anda mau beli yang sudah jadi, maka bisa langsung aja beli yang merek Bion M ya sahabat tani. Atau mau mensubstitusikan dengan alternatif lainnya ya sahabat tani, nah itu juga boleh gitu kan. Tapi ingat, silahkan tes ya sahabat tani skala kecil terlebih dahulu sebelum kita mengaplikasikan ke skala yang lebih besar lagi, oke? Nah terima kasih ya sahabat tani sudah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan juga pengalaman Anda, oke? Dan buat Anda yang mau teruskan menonton video di channel ini ya sahabat tani, saya punya 4 video di bagian sini, dan juga sini ya sahabat tani. Silahkan klik salah satunya ya sahabat tani, mudah-mudahan semakin tambah pengetahuan dan juga pengalaman Anda. Terima kasih. Saya Rizali Ansar, saya akhiri videonya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.